saya Angel. Pesan saya harus rajin baca Alkitab. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Bye-bye. Shalom teman-teman. Nama saya Carol. Saya punya adik dua. Yang satu namanya saya, yang satu nama Tata. Sehat semua kan? Selamat hari Minggu. Tetap rajin cuci tangan dan pakai masker, jaga jarak, jaga kesehatan, dan berdoa dan baca Alkitab. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, apa kabarmu hari ini? Saya luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa, Tuhan Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Ini Seren. Semoga kita semua sehat selalu. Jangan lupa baca Alkitab dan rajin cuci tangan. Semoga kita bisa beribadah seperti dulu. Dadah. Teman-teman, namaku Syari. Kita harus jaga protokol kesehatan yang lagi virus corona. Jadi hari ini virus coronanya udah bertambah banyak. Jadi kita harus jaga protokol kesehatan. Caranya begini, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jaga jarak. Dadah, Tuhan berkati dan doa sungguh-sungguh kepada Tuhan dan sehat selalu. Dadah. Hai teman-teman, selamat hari Minggu. Nama saya Angel untuk adik saya Samuel untuk. Semoga kita sehat selalu. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Dadah. Shalom adik-adik. Jumpa lagi dengan Enci Marce sama siapa? Tentunya Kak Elna. Pagi ini Kak Elna sudah makan ya? Puji Tuhan. Sudah mandi? Puji Tuhan. Pasti hari ini sungguh luar biasa untuk memuji nama Tuhan. Sama dengan adik-adik yang ada di rumah. Saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Apa kabarnya hari ini? Saya luar biasa. Kamu luar biasa. Kita semua luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Kurang semangat. Sekali lagi. Apa kabarnya anak-anak sekolah minggu? Saya luar biasa. Kamu luar biasa. Kita semua luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, dari sekolah minggu kita akan memuji Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kita harus semangat
bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami anak-anak-Mu datang lagi di tempat ini untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita angkat pujian. Pujilah Tuhanku. Allah Bapa berkuasa atas dan bumi. Aku percaya Yesus Kristus anak Allah juru selamatku. Aku percaya Roh Kudus penolongku. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah. Masih dalam keadaan berdiri, kita angkat pujian hormat bagi Allah Bapa. Kita angkat suatu pujian, kami bawa korban pujian. Oh
kami bawa korban pujian. Teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena pada saat ini kami masih bisa memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini berkenan dan berguna bagi keperluan gereja kami. Ya Tuhan, hanya doa kami. Haleluya, amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu kita duduk rapi, kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita bersama-sama kita angkat pujian firman Tuhan Kudus. Yesus telah banyak melakukan berbagai mujizat, mulai dari mengusir setan, mengendalikan alam, membangkitkan orang mati, hingga menyembuhkan orang sakit seperti Bartimeus, si pengemis buta. Dalam video ini kita akan melihat lebih dalam tentang kisah Yesus menyembuhkan Bartimeus. Bukan hanya tentang betapa ajaib mujizat itu, tapi bagaimana sikap seorang Bartimeus, si pengemis buta. Kisah ini dimulai ketika Yesus dan murid-muridnya hendak meninggalkan kota Yeriko dan banyak orang berbondong-bondong mengikuti mereka. Dan salah satu dari orang banyak itu adalah Bartimeus, si pengemis buta yang duduk di pinggir jalan. Ketika Bartimeus mendengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Yesus pun akhirnya mendengar seruan Bartimeus dan memanggil Bartimeus untuk datang kepadanya. Dalam bagian awal ini, kita belajar untuk terus berseru kepada Tuhan walau dunia atau orang-orang sekeliling kita menyuruh kita untuk diam. Karena Yesus akan selalu mendengar seruanmu. Ketika Yesus memanggilnya, Bartimeus menanggalkan jubahnya untuk menghadap Yesus. Berbeda mungkin dengan kita sekarang, ketika Yesus memanggil kita untuk melayani di gereja misalnya, mungkin kita masih membawa jubah kita berupa jabatan, kekayaan, atau sifat buruk kita. Kemudian Yesus bertanya kepada Bartimeus, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab Bartimeus, "Rabuni, supaya aku dapat melihat."
Permintaan Bartimeus terlihat masuk akal, tapi kalau melihat statusnya sebagai pengemis buta yang dipinggirkan masyarakat, untuk melihat saja belum cukup. Seharusnya dia menggunakan kesempatan ini untuk meminta kekayaan, jabatan, bahkan kekuasaan agar tidak dianggap rendah lagi. Adakah dari kita yang tidak meminta secara berlebihan seperti Bartimeus? Mendengar permintaan Bartimeus, Yesus kemudian berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Seketika itu Bartimeus sembuh dan bisa melihat. Di sini kita belajar bagaimana cara kita bisa diselamatkan. Ya, hanya melalui iman percaya kita kepada Yesus. Iman Bartimeus adalah percaya bahwa Yesus dapat menyelamatkannya. Pada bagian akhir kisah ini, ditulis bahwa pada saat setelah Bartimeus disembuhkan, ia lalu mengikut Yesus dalam perjalanannya. Ternyata Bartimeus adalah orang yang tahu berterima kasih. Bukannya pergi mencari pekerjaan yang lebih layak karena sudah bisa melihat, dia malah pergi mengikut Yesus. Inilah 5 hal yang bisa kita pelajari pada seorang pengemis buta, Bartimeus. Kisah ini menjadi gambaran ideal bagaimana seorang manusia berseru meminta pertolongan, diselamatkan, dan akhirnya hidup baru di dalam Kristus. Jadi adakah kita memiliki sikap seperti Bartimeus? Yang semakin keras berseru kepadanya ketika dunia menyuruhmu diam? Yang meninggalkan jubah kebanggaan untuk datang kepada Yesus? Yang tidak meminta berlebihan tapi menurut kesanggupannya? Yang memiliki iman percaya kepada Yesus? Yang mengikut Yesus sebagai bentuk syukur karena telah diselamatkan? Mari sama-sama kita merenungkannya. Selamat pagi adik-adik. Kita sudah menyaksikan video atau cerita firman Tuhan pada hari ini, yaitu Yesus menyembuhkan Bartimeus. Firman Tuhan boleh dapat kita baca bersama-sama. Adik-adik boleh baca di rumah masing-masing. Di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-46 hingga ayatnya yang ke-52. Markus pasalnya yang ke-10, ayat 46 hingga ayatnya yang ke-52. Nah, Ibu mau tanya sama adik-adik semuanya. Yang pertama, apakah adik-adik pernah ditanya sama papa, mama, oma, opa, tante atau om? Pertanyaannya begini, kalian mau dikasih apa pada ulang tahun ini? Kalian mau dikasih apa atau mau diberikan hadiah apa pada hari Natal tahun ini? Apa jawab kalian? Mungkin ada yang berkata, saya mau HP baru, saya mau sepeda baru. Apalagi? Banyak ya. Kadang-kadang yang kita minta adalah apa yang kita inginkan saja. Kita punya HP tapi kita mau lagi HP yang baru. Kita punya sepeda, sudah ada sepeda masih bagus, kita mau lagi yang baru. Atau permintaan-permintaan yang lain, barang-barang yang lain, padahal di rumah masih banyak, di rumah masih ada. Kita minta, kemudian kita tumpuk-tumpuk, kita tidak menggunakannya. Nah, adik-adik, di dalam cerita firman Tuhan pagi hari ini, ada satu orang buta bernama Bartimeus. Waktu Bartimeus ditanya sama Tuhan Yesus, Bartimeus, apa yang engkau inginkan? Bartimeus dikatakan dia adalah seorang pengemis yang buta. Pernah lihat pengemis? Apa yang dilakukan pengemis? Minta. Apa yang dia minta? Minta makanan, minta uang, dan lain sebagainya. Berdasarkan belas kasihan orang yang memberi. Nah, waktu Yesus mendengarkan Bartimeus berteriak, memanggil nama Tuhan Yesus, anak Daud, Yesus kemudian bertanya kepada Bartimeus, apa yang engkau inginkan? Apa yang dikatakan Bartimeus? Tuhan, berikan aku uang yang banyak supaya aku tidak meminta-minta lagi. Tuhan, berikan aku makanan yang enak supaya perutku kenyang. Apa yang diminta Bartimeus? Bartimeus bilang, Tuhan, supaya aku bisa melihat.
Itu kebutuhan atau keinginan Bartimeus? Itu adalah kebutuhan dari Bartimeus. Kalau keinginan, Bartimeus meminta uang, meminta makanan yang banyak. Tapi Bartimeus minta apa yang menjadi kebutuhannya? Apa kebutuhannya? Dia bisa melihat. Kalau Bartimeus bisa melihat, Bartimeus bisa bekerja, Bartimeus bisa punya uang sendiri dan tidak perlu minta-minta lagi. Nah, teman-teman, kita belajar pagi hari ini. Waktu Tuhan memberikan kehidupan kepada kita, kita gunakan kehidupan ini untuk apa? Apakah kita lakukan untuk memuaskan keinginan-keinginan kita? Seperti yang tadi Ibu bilang, kita sudah punya banyak barang-barang bertumpuk di rumah, tapi kita mau ada lagi barang ini, barang itu, mengikuti orang lain. Padahal papa dan mama tidak punya uang sebanyak itu untuk membeli barang-barang yang kita minta. Kita harus belajar bahwa apa yang kita minta harus sesuai dengan kebutuhan kita. Nanti ketika kita sudah dewasa, sudah bekerja, kita pun harus tahu menjaga diri kita dengan baik, membeli barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Karena kalau keinginan, banyak keinginan kita ini, tapi kita memiliki barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan kita. Alat tulis menulis, alat belajar di rumah, itu kebutuhan kita. Kalau sudah habis pensil, buku, kita membelinya. Tas sekolah, kalau tas sekolahnya masih bagus, tidak perlu membeli tas sekolah yang baru. Sepatu, kalau sepatunya masih bagus, tidak perlu membeli sepatu yang baru. Baju, dan lain sebagainya. Seperti Bartimeus, dia meminta apa yang menjadi kebutuhannya. Jangan memaksakan papa dan mama untuk membeli apa yang menjadi keinginan kita. Ya, kita harus bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang kita miliki. Oke, Ibu mau bertanya pagi hari ini sesuai dengan cerita yang sudah kita dengarkan. Yang pertama, siapakah yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Siapa namanya? Bartimeus. Yang kedua, apa yang diserukan oleh Bartimeus? Waktu orang banyak sedang berkerumun, Bartimeus berseru. Apa yang diserukan Bartimeus? Nah, anak Daud, kasihanilah aku. Anak Daud, kasihanilah aku. Ya, jadi Bartimeus meminta belas kasihan dari Tuhan. Yang ketiga, apa yang dilakukan Bartimeus setelah dia disembuhkan? Ayo, itu ada di dalam bacaan kita. Markus pasal 10 ayatnya yang ke-52. Coba, siapa tadi yang membukanya dan membacanya? Apa yang disampaikan oleh firman Tuhan itu? Bartimeus mengikuti Tuhan Yesus. Luar biasa. Setelah disembuhkan, Bartimeus mengikuti Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca satu ayat yang menjadi renungan buat kita, yang kita perlu ingat, pikirkan. Mari bersama-sama kita melihat satu ayat firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 4 ayatnya yang ketiga. Yakobus pasal 4 ayatnya yang ketiga. Ayo adik-adik yang ada Alkitabnya, silakan dibuka, kita baca sama-sama. Yakobus pasal 4 ayatnya yang ketiga. Ya, kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. Yang sudah menemukan, mari kita membaca. 1, 2, 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan
untuk memuaskan hawa nafsumu. Ayat ini berkata, kamu meminta, tapi kamu tidak mendapatkan apa-apa, karena apa yang kamu minta untuk memenuhi keinginan hawa nafsumu. Yang sudah ada kamu minta, hal yang tidak boleh kamu minta, yang membuat kamu berdosa kamu minta. Tuhan tidak menginginkan itu. Oleh karena itu adik-adik, kita belajar pagi hari ini apa yang kita minta kepada Tuhan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami sudah belajar firman-Mu. Bartimeus disembuhkan. Dia boleh melihat dan dia meminta apa yang menjadi kebutuhannya. Tuhan memberkati kami anak-anak sekolah minggu supaya kami meminta kepada Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami tidak menyusahkan mama dan papa dengan apa yang kami inginkan. Kami tidak memaksakan mama dan papa untuk memenuhi apa yang kami mau. Oleh karena itu, berkati kami supaya kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang meminta apa yang kami butuhkan. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan buat papa mama, sehingga kebutuhan kami, makan, minum, apa yang kami pakai, yang kami gunakan untuk sekolah, semua boleh tercukupkan. Berkati papa dan mama, tante, om, oma, opa kami. Berkati juga saat orang tua kami bekerja. Beri kesehatan, kekuatan kepada mereka. Berkati pelayanan sekolah minggu dalam ibadah online. Anak-anak sekolah minggu yang beribadah di rumah masing-masing, Tuhan Yesus berkati supaya tetap dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Berkati kami yang belajar secara daring, dan kami akan mempersiapkan diri untuk mengikuti ulangan tengah semester. Berkati dengan hikmat bijaksana daripada Tuhan. Kami mengucap syukur menerima pengajaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita akan menyanyikan satu pujian yang berkata, ada orang buta duduk minta-minta.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami semua anak-anak sekolah minggu sudah boleh beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami sepanjang minggu ke depan dalam aktivitas kami. Teman-teman yang belajar di rumah masing-masing, Tuhan memberkati. Berkati papa mama kami di dalam pekerjaan mereka dan berikan kepada kami kesehatan, kekuatan. Kami mengucap syukur mengakhiri ibadah sekolah minggu pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Demikian ibadah sekolah minggu kita hari ini. Sampai berjumpa dalam ibadah minggu depan. Bye. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Semua anak-anaknya sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali.